Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah SPD. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Kota Cimahi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dan subtema tata cara sholat berdasarkan sunnah Nabi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, di pagi hari ini semangatnya luar biasa ya, karena baru selesai makan, kemudian masih fresh gitu ya. Oke, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Dipersilakan kepada Haikal untuk dipandu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa dicukupkan. Baik, kita awali dengan berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan memberikan keberkahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Oke. Anak-anak sekalian, di pagi hari yang cerah ini ya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Tapi sebelum Bapak cek kehadirannya, tolong dilihat dulu kerapihan bajunya, kemudian buku catatan dan juga buku paketnya sudah disiapkan belum? Siap ya. Kalau begitu Bapak akan absen. Yang Bapak panggil namanya, silakan kamu acungkan tangan dan sebutkan atau ucapkan hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Ya, Alicia, oke, Allegra, Alexa, Aska, Kalista, kemudian Davin, hadir. Baik, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan hadir semuanya di dalam kelas ya. Anak-anak sekalian, masih ingatkah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Saya, Pak. Oh, gimana Haikal? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Oh, nama-nama Allah yang baik. Betul? Masih ingat. Tepuk tangan dulu dong buat Haikal. Oke, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya. Ada berapakah Asmaul Husna? 99 ya. 99 nama-nama Allah yang baik itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan yang lalu itu
Asmaul Husna yang kita bahas ada 4. Coba ada yang tahu siapa saja? Oke, silakan. Oke, betul, betul? Ya, tepuk tangan dulu buat Talita. Jadi yang pertama adalah Al-Alim, artinya yang maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, ada yang tahu apa artinya Al-Khabir? Yang maha memberitahu atau yang maha teliti. As-Sami, masih ingat apa artinya As-Sami? Yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Nah, itu adalah materi yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Adapun materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di dalam rukun Islam yang 5, setelah seorang muslim menyatakan diri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Ulangi, rukun Islam yang kedua adalah Sholat. Nah, sholat. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, ya. Kita lihat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah pertama, siswa memahami makna sholat secara spiritual dan sosial. Jadi sholat itu berkaitan dengan spiritual kita dan juga sosial kita. Yang kedua, siswa mengetahui tentang rukun dan tata cara sholat. Bagaimanakah caranya sholat sesuai dengan Nabi? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Berikutnya, siswa mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap masalah terkait dengan pelaksanaan sholat. Berikutnya, P5 dan PPRA. Nah, P5 itu adalah profil pelajar Pancasila, PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, yang akan dicapai dari materi ini adalah pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Yang kedua adalah berakhlak mulia. 3, bergotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Selanjutnya, PPRA-nya adalah siswa memahami secara mendalam tentang makna dan pentingnya sholat dalam Islam. Berikutnya, siswa mengetahui dan memahami tata cara sholat yang benar, termasuk gerakan, bacaannya, dan waktunya. Nah, kadang suka bingung ya, ini teh udah masuk waktunya atau belum. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian bacaannya bagaimana, gerakannya juga bagaimana, itu yang akan kita pelajari. Are you ready? Oke. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang makna sholat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Saya, Pak. Sholat adalah doa secara bahasa. Oke, sholat artinya doa secara bahasa. Betul? Betul sekali. Tepuk tangan. Kenapa sholat diartikan sebagai doa? Karena di dalam sholat, semua yang diawali dengan takbir sampai dengan salam, isinya adalah doa. Betul nggak? Misalnya setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Itu semuanya doa. Sampai pada akhir salam, tahiyatul akhir, itu semuanya doa. Ya. Berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang rukun dan syarat sah sholat? Silakan, Sakel. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Betul. 2, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Benar. 3, menutup aurat. Dan keempat, menghadap kiblat. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Sakel. Nah, itu adalah syarat sah sholat. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya harus berwudu dulu. Kalau dalam keadaan berhalangan seperti perempuan yang harus disucikan, mandi. Kalau laki-laki sehabis mimpi jima, maka harus mandi terlebih dahulu. Terus sudah waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat,
jangan dulu sholat. Ya. Terakhir, apakah ada kesulitan yang kalian alami saat melaksanakan tata cara sholat? Saya Pak, kadang-kadang suka lupa ketika dibacakan salatnya. Oh, kadang lupa bacaan sholatnya. Ya, doa iftitah harusnya apa, malah kemana. Nah, begitu ya, betul pernah mengalami? Nah, gitu ya. Kemudian, kadang pada saat baca surat-surat pendeknya, lakum dinukum waliyadin, harusnya ke situ, tapi kamu malah bulak-balik ya nyari ayat tersebut. Nah, kadang itu juga lupa ya. Oke, oleh karena itu mari kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini terkait dengan materi sholat. Anak-anakku sekalian, coba kita lihat mengenai materi tentang sholat. Sholat ini secara bahasa berarti doa, ya, berdoa. Kemudian secara istilah, sholat adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, baik ucapan maupun perbuatan. Itu adalah sholat. Oke ya. Berikutnya, adapun ketentuan pelaksanaan sholat, yang pertama yang menjadi syarat wajib sholat, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, maka dia tidak disyariatkan untuk sholat. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Jadi kalau masih bayi, nggak usah, dan jangan dulu sholat, dan belum bisa ya. Jadi kalau sudah balik, barulah dia sudah punya kewajiban untuk sholat. 3, berakal. Orang yang tidak berakal, contohnya apa? Ya, orang yang sudah kehilangan akalnya, nah itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Berikutnya, yang menjadi syarat sah sholat, yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi salah satu kunci waktu sholat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Sudah azan, itu tandanya sholat sudah bisa dimulai. Tunggu sampai selesai azan berkumandang, barulah melaksanakan sholat. Berikutnya, suci badan, pakaian, tempat sholat. Suci semuanya dalam keadaan bersih. 3, menutup aurat. Laki-laki tutup auratnya, perempuan juga sama ditutup auratnya. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah, berikut ini silakan kalian simak video berikut ini terkait dengan tata cara sholat. Ya, silakan disimak. Buka TV dengan belanja di Fitstore. www.ufitstore.com. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda tidak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada, tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung dengan membaca basmalah.
lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Baik, setelah kalian menyimak dan mengamati video dan juga penjelasan secara singkat terkait dengan materi sholat dan juga tata cara sholat, sekarang Bapak akan berikan satu LKPD masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 6 kelompok, 6 orang ya. Ini kelompok 1, nanti silakan langsung membuat posisi. Ini kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Silakan 1 menit, silakan untuk kalian membuat posisi. Baik, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah yang Bapak berikan. Silakan untuk didiskusikan dan nanti diakhiri dengan masing-masing kelompok mempresentasikannya. Gunakan handphone kalian masing-masing untuk mencari referensi baik melalui jurnal atau buku elektronik dan juga bisa artikel-artikel yang berkaitan dengan soal yang di dalam LKPD tersebut. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Nah, itu bisa muncul kan? Silakan. Sudah ketemu? Silakan Arina, di situ ada. Ya, sudah ketemu? Silakan didiskusikan ya. Nah, di sini ada Nina. Nah, cari. Ya, makna sholat. Apa itu artinya sholat secara bahasa, secara istilah? Coba cari informasinya. Ya, di situ aja. Sini aja.
Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Bapak ingin menilai hasil diskusi kalian dengan mempresentasikan masing-masing kelompok, ya. Diawali dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya di depan. Perwakilannya saja. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan diawali dengan salam dan sebutkan siapa saja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Namila, Saya Aska, saya Kayla, dan di sana ada Yori, Tania, dan Alexa. Nomor 1, apa makna sholat? Makna sholat secara bahasa adalah doa atau permohonan. Secara istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Manfaat sholat: membina hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ketenangan jiwa dan pikiran, menumbuhkan disiplin dan keteraturan dalam hidup, menjadi benteng dari perbuatan buruk, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, meningkatkan kualitas hidup dan perilaku. Tata cara sholat: 1. Niat: membaca niat dalam hati untuk melakukan salat tertentu. 2. Berdiri tegak dengan khusyuk. 3. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. 4. Membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. 5. Ruku membungkukkan dengan sempurna. 6. Itidal, berdiri tegak kembali setelah ruku. 7. Sujud, menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki pada tempat sujud. 8. Duduk di antara dua sujud, duduk sebentar setelah sujud pertama. 9. Tasyahud, duduk setelah tasyahud akhir. 10. Membaca salam sebagai penutup salat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum duduk, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 sudah bagus. Hanya tinggal bagaimana cara mempraktikkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya juga. Jadi dalam menyampaikan presentasinya sudah bagus, tinggal melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari takbir sampai salam dipraktekkan. Ya, berikan aplaus dan silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, berikutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk yang mewakilinya maju ke depan. Oke. Nah, ini memperagakan satu orang maju yang akan memperagakan. Baik, silakan mulai. Diawali dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan siapa saja namanya? Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terkait apa? Terkait Tata cara sholat. Tata cara sholat. Oke, silakan. Nah, ini posisi apa ini? Itu adalah posisi takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram posisinya kedua tangan bisa sejajar dengan bahu, ya. Bisa juga sejajar dengan telinga, ya.
Kemudian setelah diangkat tangannya sambil mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini adalah posisi bersidekap, gitu ya. Posisinya seperti ini, di atas pusar, di antara dada, atau bisa di dada, ya. Oke, begitu. Nah, ini. Kemudian setelah takbir, ngapain lagi? Membaca iftitah. Doa iftitah. Silakan baca sama-sama doa iftitahnya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi muslima wa ma ana minal musyrikin. Kemudian membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Dan sampai pada akhir yaitu salam, ya. Ruku, gimana rukunya? Nah, ini posisi ruku lurus, ya, antara bahu dan juga kepala. Kemudian i'tidal, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Nah, ini posisi sujud, ya. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian sujud kembali sambil membaca doa sujudnya. Kemudian duduk dan doa tasyahud akhir sebelum diakhiri dengan salam, ya. Cukup? Oke, silakan ditutup dulu, berdiri dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat teman-teman kalian. Silakan boleh duduk kembali. Baik. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita refleksi terlebih dahulu terkait dengan materi yang telah disampaikan dengan model pembelajaran based learning, ya, problem based learning. Nah, yang kalian diskusikan, Bapak ingin coba untuk mengetahui hasil diskusi kalian. Bisa disampaikan apa yang disebut dengan makna sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Makna sholat, silakan. Sholat adalah secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, bagus. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Kemudian ada yang tahu doa ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, kemudian doa tasyahud awal. Cung, at-tahiyat dari sini. Bagaimana doa tasyahud awal? At-tahiyatul salawatut ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ya, semuanya sudah mulai memahami tentang makna sholat dan juga tata cara sholat, ya. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya
objek bahasanya adalah atau topik bahasanya adalah tentang zikir ya. Jadi setelah melaksanakan ibadah sholat, langkah berikutnya adalah berzikir, yaitu untuk mengingat kepada Allah. Nanti apa saja zikirnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Sebelum ditutup, kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh KM. Silakan KM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak pamit dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami sayang Bapak. Ya, sama-sama, terima kasih banyak. Silakan kalian boleh melanjutkan aktivitas berikutnya.